pemuda Pancasila ini orang kalau melihat kan isunya prema dan sebagainya. Padahal pemuda Pancasila itu banyak organ-organ atau lembaga-lembaga yang bermacam-macam. Berusahalah berbuat baik setiap hari kepada siapapun. Ya. Karena belum pasti kita tiap hari akan ketemu orang baik. Tiba-tiba diserempet orang pakai baju PP lengkap, Mas, pakai helm. Spionnya nyenggol spion mobil saya. Trak, spionnya lepas, Mas, jatuh. Dipalang lah mobil saya. Digebrak. Saya kan pakai batik, Mas, sama istri senyum-senyum. Tak buka aja, Mas, gitu. Kamu hati-hati loh, Mas, yang nabrak kan jenengan. Ini harus ganti rugi. Setelah itu saya kasih 100.000 dia gebrak nih. Hati-hati, aku wong BEP, bilang gitu. Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu. Saat saya dikabarin mau ada yang datang ini, saya agak gemeteran nih. Karena yang datang ini Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Bambang Eko Purnomo. Nah, ini udah ada di sebelah saya. Mas Bambang, atau biasanya dipanggil BEP. Beb, biar mesra. Saya kira BEP itu Break Even Point. Beb ya, Mas ya, Beb. manggilnya Beb. Sehat, Mas? Pangestunipun, Mas. Ini kesini nggak kenapa-kenapa kan, Mas? Oh loh, justru bangga kita diundang ke Tribun. Tapi Tribuners, jujur ya, ternyata tadi kan saya cerita udah agak gemeteran ya. Cuman ternyata setelah datang, ketemu, agak di luar ekspektasi nih orangnya Tribuners. Orangnya keren ya, ganteng, nggak di kayak bayangan saya hitam gede tinggi gitu ya, tatonya banyak gitu ya. Tapi ternyata ganteng, pakai peci ya. Kok nggak kayak PP yang biasanya sih, Mas? Nah ini, Mas, kita memberikan nuansa lain. Iya. Jadi dalanin rokok, tiketnya surga, Mas. Wih, mantap. Dalanin rokok. Karena di PP ini dari yang tiap hari pegang sajadah sampai yang haram jadah ada, Mas. Oh. Jadi bagaimana kita melihat sosok, kan PP ini kan sosok pemimpin yang dilihat. Kan satu komando kita. Iya. Kalau pemimpinnya seperti ini, minimal mereka juga, wah, ketua aku nggak gini, makanya dia gitu. Ya, setidaknya kita berusaha untuk apa ya, menjadi diri kita lah. Iya. Jadi Mas Beb, saya manggilnya Mas Beb. Nggih. Dik to, Kakak. Kelas. Dan Tribuners, ternyata tadi setelah ngobrol, ini Mas Beb atau Dik Beb ini ternyata adik kelas saya di SMA 6. Jadi kita pernah satu sekolah, makanya tadi kita sempat ngobrol seru ya, kita cerita-cerita soal dulu waktu kita sama-sama di sekolah. Mas Beb, enggak, sebelum kita ngobrol nanti nih. Saya kan tadi cerita ya, PP ya, Pemuda Pancasila. Selama ini image-nya ya, ini image ya, image ya. Jadi belum tentu di dalamnya seperti itu, hanya image ya. Image-nya ini kan organisasi yang agak-agak tanda kutip agak serem ya. Pakai seragam loreng. Paramiliter ya. Tapi saya yakin mungkin yang dilihat orang sebenarnya tidak seperti itu di dalamnya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang kita sebenarnya tidak tahu seperti apa sih PP. Apalagi tadi Mas Beb sempat cerita ternyata jadi anggota PP ini sudah dari tahun 94 saat masih SMA. Terus. Mas boleh cerita nggak PP ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi, Mas, pemuda Pancasila ini orang kalau melihat kan isunya prema dan sebagainya. Padahal pemuda Pancasila itu banyak organ-organ atau lembaga-lembaga yang bermacam-macam. Ada yang lembaga pengacara, BPPH, pengusaha, badan pengusaha, ada buruh, ada satuan siswa pelajar dan mahasiswa SAPMA. Itu juga ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu terus kemudian ada juga yang KOTI, Komando Inti, itu yang pasukan. Yang kelihatan sangar-sangar. Nah, ya semua pakai seragam, Mas. Iya. Yang sangar-sangar, terus kemudian, tapi sebenarnya secara naluri, sangar orang itu kadang orang hanya melihat casingnya. Betul. Tapi kan nggak lihat hatinya, Mas. Iya. Makanya kalau belum tahu, mereka menghujat nggak apa-apa. Kalau semakin dihujat, kita ini semacam, tadi yang saya sampaikan, belajar ilmu pandan.
PP ini harus belajar ilmu pandan. Apa itu Mas artinya? Pandan wangi itu kalau didiamkan saja kan nggak wangi tanamannya. Iya. Tapi setelah diambil, diperas, diremas-remas, dikulet-kulet, kemudian dipotong-potong, jadi wanginya keluar, menyebar. Makanya semakin dihujat, semakin dihina, saya yakin orang semakin akan tertarik masuk pemuda Pancasila. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayangnya, harusnya bergabung dulu baru komentar. Wah, luar biasa. Karena jiwa korsa kita ini luar Iya, biasa, iya, Mas. iya. Kayaknya saya mau daftar nih habis Oh ini. iya. Kalau mau daftar syaratnya apa? Syaratnya KTP, Heeh. warga Indonesia, kemudian apa namanya berideologi Pancasila, dan tidak pengguna dan pemakai narkoba. Oh, ada syarat itu juga? Ada. Oh, iya. Jadi Tribuners saya tadi kaget ya waktu ketemu Mas Bambang. Karena dulu waktu SMA, Mas Bambang ini masuk di Rois ya Mas ya? Yeah. Rois itu kan Rohani Islam. rohani Islam. Jadi dulu tuh orangnya terkenalnya alim itu di sekolah itu. Okay. Sampai sekarang juga masih alim. alim, Mas. Ya. Iya. Tapi nggak nyangka jadi top level PP di Jawa Tengah. Iya. Kita pun juga nggak mimpi, Mas. Ah. Dulu di PP kita waktu SMA, waktu kuliah juga sering disuruh senior-senior beli rokok, beli Diplonco apa? ya? Ya, beli es cekek itu, es teh yang pakai plastik dulu kan biasa kan kita paling muda disuruh-suruh. Tapi ya juga kita nggak nyangka. Wong ibaratnya bapak saya juga Satpol PP, ada PP-nya kan, Mas. Oh, bapaknya Satpol PP? Iya, Satpol PP Kota Anaknya Semarang. PP masih nyambung ya? Iya, ada PP-nya dikit-dikit. Gitu. Awal mula masuk dulu gimana? Dari temen atau? Awal musa masuk itu kebetulan om saya, sekretaris PP Jawa Tengah. Oh, lihat Om jadi Ya, tertarik. terus apa namanya cara bergaulnya, cara ngomong. Kok ini organisasi ada satu tantangan. Dulu saya udah merasa tertantang. Ini kok pergaulan seperti ini dan sebagainya asik gitu. Kalau kumpul itu yang dibicarakan bagaimana nolong temen, terus kemudian ini raiso mangan anaknya, yuk patungan-patungan. Walaupun gitu. mereka kerjanya serabutan. Tapi mereka mau patungan untuk temen yang anaknya sakit atau nggak bisa bayar sekolah atau sunatan. Itu yang buat saya tarik, ini kok ada satu yang beda ketika melihat wajahnya orang itu menakutkan. Tapi kepedulian terhadap teman, terhadap saudara itu luar biasa. Nah, itu yang orang-orang jarang tahu itu. Nah, makanya di kampung-kampung kenapa orang maksud sampai dikatakan pasukan hajatan. Di Ya, medsos itu kan Iya. pasukan rendang. Ini besok kita tanggal 14 ngadakan acara pengajian dengan Habib Rizky kalau nggak salah, Rifki yang di Kuningan itu juga membagi 10.000 makan rendang bareng. Jadi pasukan rendang beneran ya? Iya benar. Jadi PP itu ketika menjaga hajatan, itu pasti yang punya nikah atau punya hajat itu biasanya orang PP juga. Nah mereka PP itu nggak pernah minta bayaran, Mas. Oh, karena Salah jiwa kalau korsa. ya tanya orang PP itu kemarin ada satu ormas datang ke saya cerita, Pak Ketua gimana caranya doktrin pasukan seperti jenengan yang kalau acara nggak pernah menanyakan duit, nggak menanyakan rokok dan nggak menanyakan macam-macam, mereka pokoknya loyalitas. Loyal. Saya bilang kalau di PP itu pasukan berani mati, tapi takut lapar. Lucu ini. Iya, maksudnya takut lapar tuh gini, ya kita sebagai orang kalau misalnya itu ya, ayo kita makan-makan bareng. Nah, Nggak ada jarak Mas kita di antara. Kalau kita makan nasi kucing semua. Nasi padang semua. Nasi gandul semua kan gitu. Jadi ya pemimpin atau PP ini kan dari anggota, kemudian pimpinan anak ranting itu tingkat kelurahan, anak ranting RW. Kemudian PAC kecamatan, MPC kota, MPW, MPN itu punya rasa humanis. Jadi kalau ketemu PP ada stikernya aja PP, ada mobil mogok, kita berhenti Mas, kita tolong. Ada yang bisa dibantu. Oh, nah, itu keren. Nah itu makanya kan orang, kamu jangan melihat dari sisi negatifnya saja karena jangan melihat buku itu kan dari sampulnya. Ya, betul nggak Mas? Ya, nggak ada manusia yang nggak punya dosa, nggak ada. Bohong kan gitu. Iya. Hanya Nabi yang itu. Tapi kan semua orang punya dosa, tapi kan bagaimana kita berusaha. Kita punya prinsip berbuat baiklah kepada semua orang. Karena belum pasti kita tiap hari ketemu orang yang baik. Betul. Itu Mas. Jadi Tribuners itu tadi ya, selain ilmu pandan tadi ya, yang diremes makin wangi. Oh, tambah wangi. Ternyata ada lagi moto dari Mas
BEP ini berbuat baiklah dengan semua orang karena belum tentu kita ketemu Tiap hari ketemu orang tiap baik. hari ketemu orang baik gitu ya. Ya. Itu menarik ya. Ini kita dapatkan dari ketua PP ya. Jadi kan selama ini image-nya ini wah ini PP ini biasanya berantem, terus kadang-kadang parkir kan kayak gitu kan. Tapi ternyata di balik itu tadi banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Gini Mas, Jiwa korsanya. saya analogikan PP ini ada gelas. Ya, ya. Gelas kosong. Nah. Gelas ini mau diisi bir, mau diisi congyang, mau diisi arak, kopi, zam-zam, atau teh. Gelasnya kan nggak salah. Yang salah kan yang isi. Betul, betul. Makanya, kalau ada permasalahan, jangan salahkan organisasinya, salahkan anggotanya. Organisasi kan ya. Oknumnya ya. Ibaratnya seperti ini, air putih Mas, kemasukan lalat, Ya. yang dibuang air putihnya Mas. Ya, ya. Tapi kalau madu kemasukan lalat, yang dibuang lalatnya Mas. Iya, iya, iya benar. Tapi ini kita nggak bicara masalah lalat loh Mas. Gitu. Iya, iya Mas Beb, terima kasih. Banyak sekali ya inspirasi yang kita dapatkan dari Mas Beb ini. Cuman Mas Beb, makanya saya undang ke sini ini kan akhir-akhir ini. Ini kan kita sedang musim pilkada nih. Jelas. Musim pilkada. Terus banyak baliho, biasa kan? Kemudian ada survei juga. Beres. Kita juga pantau juga suara-suara di masyarakat, calon-calon yang kuat siapa. Nah, Mas Beb ini salah satu yang disebut-sebut ini berpotensi untuk maju di Pilwalkot Kota Semarang Semarang. tahun 2024. Beres. Sudah mendengar itu dan apa komentarnya? Kalau kami sistemnya kita mencoba untuk masyarakat itu menilai seperti apa. Ya. Gitu. Kalau kita diterima, bismillah kita maju terus. Tapi kan orang bisa melihat dari sisi mana, Mas? Orang melihat, ibaratnya orang melihat sapi, kalau dari depan kakinya 2. Nah, Dari samping kanan kakinya 2, samping kiri kakinya 2, dari belakang 2. Tapi kan sapi itu kakinya nggak 8, Mas. 4. 4. Iya, 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 Iya kan? iya, betul. Nah, betul. makanya kita melihat sesuatu ya jangan. Saya hanya mengusung bahwa warga Semarang, jika kita terpilih jadi wali kota Semarang, bismillah insya Allah, saya pengennya warga Semarang itu ayo Mas. Aman, nyaman, oman Mas. Aman, nyaman, oman. oman. Aman udah jelas ya. Ya. Nyaman jelas. Harus nyaman. Oman lah, pembangunan itu merata. Oman. Oh, maksudnya itu. Gitu. Semuanya komanan ya, Ya, pembangunan harus ya. kita ajak diskusi kan selama ini kan udah bagus pembangunan Semarang itu luar biasa dan saya paling nyaman itu kota di Indonesia paling nyaman saya di Semarang. Sama Mas, saya juga. Ya, ada apa-apa nggak begitu terpengaruh, cuman kadang diskusi ataupun dengan misalnya menyelesaikan suatu masalah itu aja harus diajak diskusi. Panjenengan punya solusi apa? Oh, Jadi oke, bukan oke. hanya dipasrahkan kepada pemimpinnya, tapi jenengan punya masukan apa? Ayo, bisa nggak diterapkan masukan jenengan? Jangan hanya salahkan kita, tapi Ya, ya, ayo ya. bareng-bareng, jegur bareng. Karena sudah saatnya pemimpin itu ibaratnya kalau di kami ini, pemimpin bukan orang yang duduk ongkang-ongkang di atas, betul Mas. Di PP pun kami nggak gitu. Kami pun datang sampai ke bawah ada apa. Ingat kasus COVID Mas, nah cerita ya sedikit. Anggota kita ini waktu COVID banyak yang tidak berani memakamkan Mas. Ya, ya, ya. Anggota Ingat kita saya. pertama kali anggota kita cuma pakai tas kresek Mas, pakai jas hujan Mas. Makamkan. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu kita kan ada kita kasih makan nasi bungkus. Nasi bungkus, ternyata kok sekali 2 kali dibawa pulang. Mas. Ternyata dikasihkan anaknya sama istrinya di rumah. Dia cuma makan puhung. Kasihan ya. Lah kita datang saya sama komandan pasukan saya namanya Bayu. Kita ikuti. Kita ikuti sampai rumahnya, kita marah. Loh, kamu kok gitu? Kok kamu ambilkan? Maaf, anak istri saya belum makan dan saya nggak kerja. Wah, Saya hanya betul terus ya. saya tanya, loh kenapa? Iya. Kenapa nggak ngomong sama kita? Jawabannya, saya kemarin keluar penjara ada masalah hukum sudah diurus jenengan semua ketua. Maksud saya tanggung jawab pribadi saya harus saya serahkan pada panjenengan juga. Kan kita nangis kan Mas? Iya, iya, iya. Langsung saya belikan ya beras berapa kintal terus telur sama mie terus sama itu kita belikan. Akhirnya kita kasihkan lahan parkir bisa hidup sampai sekarang. Cuman boleh kami ceritakan tapi mereka
pesan namanya jangan disebut. Iya. Nah itulah bentuk-bentuk yang kadang orang tidak tahu. Iya. Itu tanpa bayaran loh Mas, dulu pertama COVID. Kalau sekarang kan banyak alat-alat apa yang medis digunakan sarung tangan pada saat pertama. Relawan ya berarti ya. Iya relawan Mas. Dan itu membuat kami bahwa ternyata anak-anak yang rela mati kayak gini ya harus kita openi betul gitu. Iya. Dan ternyata mereka memang ya butuh makan gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang selain memberikan bantuan langsung juga ada pekerjaan juga harusnya. Nah, kembali ke yang Kota Semarang tadi. Insya Allah kita jadi wali kota. Haram hukumnya warga Semarang ber-KTP Kota Semarang kelaparan. Caranya? Ya, itu kita nggak bisa buka di sini dong Mas. Nanti ada yang niru. Pinter juga ini. Nanti habis acara aja bilang ke saya. Ya, kan kita punya konsep. Nah, konsep-konsep itu sudah kita diskusikan. Mungkin senada bagaimana caranya. Kita udah hitung berapa jumlah yang miskin di Semarang, berapa itu, terus tingkat miskinnya sampai seperti apa, ekstrim atau tidak, itu kan kita sudah ngitung dari tim. Mungkin belum kita sampaikan sekarang. Karena kan nanti pada saat sudah dapat rekomendasi baru kita akan ceritakan gitu. Iya. Kalau ya kita bicara andai-andai Mas, kan boleh aja kan orang cita-cita. Prioritas utama programnya nanti apa sih untuk Kota Semarang nih? Kalau saya prioritasnya merata, keramaian itu merata Mas. Saya pengennya masyarakat itu nyaman dulu. Ya. Aman, nyaman, oman tadi. Setelah itu baru, ayo bareng-bareng kita mau bawa kemana Semarang ini. Iya. Tapi kalau yang untuk secara teknis, nanti tunggu waktunya. Tapi bicara pencalonan Mas, kita ini kan ada sistem ya. Caranya ya kalau nggak independen lewat partai. Nah kalau lewat partai misalnya, sudah komunikasi dengan partai mana aja? Sudah komunikasi dengan 6 partai Mas. Wih, banyak juga. Aminje. Yang pertama Demokrat, kemudian PKB, Golkar, PSI, kemudian PAN, P3. Oh, banyak juga ya. Rata-rata mereka welcome juga ya, Mas ya? Alhamdulillah welcome. Welcome. Ya, apa ya? Banyak yang sudah kenal kami sih, Mas. Oh iyalah. Kalau Mas Bambang, siapa yang nggak kenal? Nggak, ibaratnya kan temen gitu, Mas. Iya. Temen, ya asik juga, Mas. Diskusi dulu, kemudian kenapa kok nyalon dan sebagainya, kita diskusi. Kalau background-nya apa sih, Mas? Selain sebagai ketua majelis wilayah Jateng ya, pimpinan wilayah PP ini? Kami pengusaha, Mas. Saya pengusaha. Sementara ada perumahan, outsourcing, kemudian rumah makan, warung makan kita punya. Terus ya kita sementara masih anggota DPRD provinsi, Mas. Oh iya, anggota DPRD ya. Nah, terus kan pertanyaannya gini, sebenarnya kan udah settle ya, kerjaan juga udah oke. Kalau orang mau masuk ke politik, apalagi udah masuk ke pilkada, itu kan pasti ada konsekuensi ya. Pasti. Ya kan? Kalaupun terpilih nanti pasti bakalan lebih capek, lebih sibuk. Usahanya bisa terbengkalai gitu kan, ibaratnya gitu. Betul. Apa sih yang memotivasi Mas? Nah itulah Mas. Makanya saya kuliah manajemen kan dari 1 S2 sampai S3 ambil manajemen kan biar bisa ngatur orang. MM? Saya mau PDE manajemen Mas, di Unisula. Oh iya, terus? Oke, ya itu kan memang kita ngambil yang SDM yang bisa ngatur orang. Tidak semuanya bisa kita pikir sendiri tuh Mas. Tidak semuanya kita bisa kerjakan sendiri, kan ada bagi tugas. Kita mantau dan perusahaan udah saya serahkan ke istri sekarang. Istri sama anak. Terus ya kita udah bagi semuanya. Tinggal saya yang lobby. Justru ketika orang melihat bahwa kita sudah mapan, sudah settle ini, insya Allah kita mimpin, kita nggak akan korupsi Mas. Ya, amin. Kita udah punya usaha sendiri kan. Iya. Dan usaha saya jarang yang berhubungan dengan pemerintah Mas. Iya. Dengan swasta semua. Gitu. Jadi nggak melibatkan APBD gitu. Iya. Jadi Tribuners ini memang agak unik ya, pimpinan pemuda Pancasila yang kita temui ini. Kaget juga tadi begitu masuk tawarin, Mas rokok Mas, loh saya nggak merokok. Nah itu kaget juga dulu. Tapi ya kita tahu namanya organisasi kan heterogen. Betul. Organisasi apapun itulah. Betul. Mau organisasi keagamaan, organisasi ormas dan lain-lain. Nah, yang saya penasaran nih,
kan tadi mulai dari bener-bener dari ya tanda kutip kroco lah ya, gendean itu ya, sampai di top level. Itu apa sih Mas tipsnya kok bisa naik terus sampai ke puncak? Cara mengatur orang, cara bergaul dengan teman-teman di dalam. Saya Mas, masuk PP itu nggak pernah ditanya bapakmu kerjanya apa, agamamu apa, partaimu apa, sukumu apa, nggak pernah ditanya Mas. Kalau kamu punya kemampuan, ya tunjukkan di situ. Dan kebetulan mentor-mentor saya dulu orang hebat-hebat semua, Mas. Iya. Tokoh-tokoh Semarang. Dan siapa salah satunya yang paling berkesan? Yang paling berkesan, Mas Miko ini masih hidup ini. Mas Miko. Terus kemudian om saya sendiri, itu Mas Wardi. Kemudian ada dulu Mas Budi Supriyanto. Iya. Terus kemudian Mas Rohmat. Itu. Kemudian banyak Mas. Banyak, tokoh-tokoh yang sekiranya menginspirasi saya banyak sekali. Cuman kan kita beda role-nya dengan beliau-beliau. Mungkin beliau konsen di bidang A, konsen B. Kalau saya kan pengennya bagaimana caranya kita combine. Nah, ketika kita ditaruh di satu tempat, misalnya di satuan siswa pelajar mahasiswa, ya kita konsen di situ. Bagaimana kita membesarkan, menunjukkan bahwa situ bisa eksis dan orang bisa mengenal. Kita dipindah ke Koti pun, komando pasukan pun, kita juga bisa membesarkan, mengeksiskan, eksis gitu. Kemudian kita dipindah ke pengusaha pun, kita bisa membuat tuh pengusaha PP ternyata berani bersaing gitu. Dimanapun kita enjoy, kita nikmati, bukan suatu yang dibuang, bukan suatu yang disesali, tapi setidaknya justru ibaratnya gini Mas, barang yang berharga emas mau ditaruh di comberan di apapun sekalipun dia akan kelihatan tetap emas. Gitu. Prinsipnya gitu. Kan di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya ada 3 Mas. Apa itu? Satu yang datangnya dari Tuhan, 2 rokok, yang ketiga lagunya Andre Background. Ini bercanda terus ya. Tapi ya saya memang nggak bisa bayangin ya seorang anak SMA anggota Rois itu ya, yang culun alim gitu ya. Rois kan berarti masjid terus di musola dulu ya, ya. Masuk ke PP ya. Yang pramuka juga loh Mas, pramuka. Saya diuntak ketua senat Mas. Saya juga untak. Sama ya. Saya sipil. Ya, anggota Rois ya, biasa ngurus musola, pramuka, masuk PP dari mulai awal, kemudian naik sampai mimpin di Jawa Tengah. Itu menurut saya ya luar biasa ya. Kita tidak mimpi Mas, kita pun juga merasa bersyukur bisa seperti ini. Siapa yang nyangka sih Mas? Nggak ada yang nyangka, mungkin kan garis tangan, tapi setidaknya kan kita berusaha, berikhtiar, biarkan kita berdoa, biarkan Tuhan yang doa-doa kita bertarung di langit itu. Luar biasa. Kalau ketemu sama teman-teman yang dulu pasti cerita loh, kok saya ingin jadi kayak gini. Kalau ketemu, dulu kan saya SMP 2 Mas. Ketemu sama guru saya SMP 2 yang dulu belum pensiun. Kebetulan saya kan komite di SMP 2 juga. Itu memang aktivis ya di mana-mana. Bambang toh, sing dablek. Terus dia langsung saya kira saya swasta Bu, nggak pernah bilang kalau saya itu. Saya kan sering menutupi jati diri saya Mas. Terus setelah dia tahu, loh kok wajahmu padha karo ketua PP. Nggih saya, oh pantas kowe mbiyen dablek saya udah rame gitu kata gitu. Cuman kan ada juga yang merasa, loh Mas, jenengan orang sayang jenengan bisa yang orang melihat PP dari sisi negatif ya. Ya enggak, rak maneman kok masuk ke PP. Kan ada organisasi lain. Lah itulah. Saya lebih nyaman di PP karena di PP bagaimana saya belajar bagaimana dihargai, bagaimana saya disakiti, bagaimana saya dihianati, bagaimana saya disayangi, dihormati. Semua yang ada di dirinya saya dipelajari di PP. Kan gitu. Terus rugi apa enggak? Terus bilang, ya rugi, saya enggak merasa rugi. Kalau orang masuk PP masih menceritakan bahwa dia sudah berkorban sudah itu, berarti dia belum kaya. Minimal kaya hati Mas. Bukan kaya dalam arti uang loh. Karena mindset kita mesti buruk dulu kan. Tiap medsos kita diserang. Tentara rasa jeruk. Betul. Gitu. Ya kan? Itu. Ya, terus kemudian penjaga perbatasan Indomaret, Alfamart. Ya karena dia nggak mengalami seperti kita. Dan biasanya yang menghujat itu gini loh, kita dihujat berarti dia di bawah kita Mas.
Justru ketika saya dihujat habis-habisan, saya seneng, Mas. Iya, iya. Dia ngefan sama saya. Cuman nggak kesampaian gitu. Ngefan dan sampai mereka memperhatikan detail saya. Detail PP itu diperhatikan betul. Tapi kan ya itu kan kalau sekarang hater ya. Hater, tapi Netizen itu. justru dengan adanya mereka kita malah bangga. Kita terkenal, orang mau PP itu seperti apa pada nyari Iya, kan akhirnya. bener. Nah itu kita terima kasih juga, Mas. Iya. Itu tadi makanya kalau melihat sesuatu jangan hanya melihat. Kalau orang melihat dengan mata, Mas, oh itu indah, tapi mata ditutup satu tok sudah selesai. Iya. Orang mendengar itu baik, ditutup pakai jari tok nggak dengar lagi. Iya. Tapi orang yang paling berbahaya ketika orang ngomong, Mas. Makanya mulut kita ditutup dua, satu gigi, satu bibir. Itu paling berbahaya soalnya. Ya kan, hati-hati kan. Nah, kalau sekarang kan sistemnya pakai jempol. Iya. Ya kan, jempolnya nulis dan sebagainya itu. Komen. Makanya saya berharap semakin orang tahu bagaimana PP melihat dan sebagainya. Orang hanya melihat sisi negatif kita. Sisi positif kita nggak dilihat, Mas. Iya. Mas nggak tahu. Saya tuh tiap hari bagaimana caranya saya luar kota, kalau bisa pulang, saya pulang, Mas. Saya pengen nganter anak sekolah. Saya pengen belanja di pasar. Saya belanja di pasar, Mas. Belanja sendiri, nganter sekolah, mumpung anak saya belum besar. Nanti kalau udah, kan SMP kelas 3. Kalau udah SMA seperti kakaknya udah kuliah, nggak mau diantar. Kan kita kehilangan masa kecil. Iya. Orang tua. Saya kadang marahin anak-anak, papa tau galak men. Nanti kan sebenarnya kamu nggak mau dimarahin papa. Iya. Gitu. Nah itu. Terus kalau misalnya kita melihat anak-anak kita itu, kita ngurusi orang lain aja bisa, masa ngurusi keluarga nggak bisa. Dan saya setiap melangkah mesti minta restu sama istri dan anak saya. Nah, putranya berapa, Mas? 3 tapi yang hidup 2. 1 ini besok wisuda esket. Sarjana kedokteran di UNS. Wah, mantap ya. Ya. Terus sudah mau koas ini. Yang kedua meninggal di kandungan. Tapi kalau nggak disebut nanti marah, Mas. Iya. Yang ketiga SMP kelas 3 ini mau lulusan SMP 2 Semarang. Iya. Jadi Tribuners ini benar-benar sosok lain ya dari sosok-sosok PP yang kita lihat, dan ternyata setelah cerita tadi PP itu nggak semenakutkan yang kita tahu selama ini. Tadi di dalamnya juga ada organisasi-organisasi, ada cabang-cabang yang ngurusin banyak hal, relawannya juga banyak. Apalagi tadi kita sempat dengar cerita tadi bagaimana ketika dikasih nasi bungkus dibawa pulang kasih ke anaknya. Nah, cerita-cerita itu yang kita jarang dengar. Ada cerita yang lucu, Mas. Apa, Mas? Itu termasuk kesangaran PP, Mas. Gimana? Saya mau nyumbang di depan rumah sakit Kabluk, Bayangkara. Bang Jo kan itu berhenti hari Minggu itu, Mas. Iya. Bang Jo kan urutan, kita naik mobil. Tiba-tiba diserempet orang pakai baju PP lengkap, Mas. Nggak pakai helm. Spionnya nyenggol spion mobil saya. Trak, spionnya lepas, Mas, jatuh. Dipalang lah mobil saya. Digebrak. Saya kan pakai batik, Mas, sama istri senyum-senyum. Tak buka aja, Mas, gitu. Kamu hati-hati loh, Mas, yang nabrak kan jenengan. Ini harus ganti rugi. Masa saya ganti, toh, Mas? Gitu. Istrinya ketawa, "Lah minta ganti berapa?" 100.000. 50. Enggak, 100 gebrak mobil saya lagi. Terus, "Kamu tahu saya PP." Gitu. Terus, ya udah. Saya kasih, "Mah, minta uang." Saya kasih 100.000, Mas. Itu jam 2 siang, Mas. Saya mau nyumbang ke 3 tempat kan itu. Nah, setelah itu saya kasih 100.000 dia gebrak nih. "Hati-hati, aku wongnya BEP," bilang gitu. Jenengan bilang gitu? Enggak, orangnya yang pakai baju BEP. Oke, Mas, salam untuk Mas BEP ya. Ya, gitu. Malamnya kita ketemu di acara. Waktu itu nggak bilang? Kalau saya ini BEP. Saya nggak bilang. Orang lihatin semua, Mas. Ada yang Dia mungkin nggak kenal ya, Pak, atau pangling atau gimana ya? Baru toh, Mas. Oh iya. Jadi ya udah, malamnya jam 7 saya acara di salah satu komunitas di Semarang. Saya belum pakai, kan baru itu, terus saya pakai kaos, belum pakai baju PP saya. Nah, dipukul dari belakang. Nah, gitu kumpul sama PP. Biar aman di jalan. Kecil, Mas. Lah anak-anak kan pada liatin semua. Ini anggota baru kok kayak gini gitu. Saya diam. Nah itu kemudian saya pengarahan, saya minta teman saya tolong ngambilkan jaket saya ke mobil. Saya pengarahan, dia berdiri di belakang saya, Mas. Jaga. Udah keringetnya udah gitu karena AC-nya itu keringet. Habis itu kemudian setelah saya pengarahan dia datang,
membalikan uang yang 100.000 satu lembar jadi 50 ribuan 2 lembar. Dikasihkan. Pak Ketua, mohon maaf. Ini saya kembalikan uangnya. Loh, kenapa kok dikembalikan? Jangan Pak Ketua, kok kenapa nggak pukul saya? Kenapa nggak tampar saya? Tak ceritain, Mas, jenengan pakai seragam PP. Apa kata dunia saya mukul jenengan? Saya pakai baju bebas. Diviralkan PP, diajar sama orang. Saya menghormati seragam jenengan. Sehingga saya nggak mau nama organisasi tercoreng. Saya mukul jenengan kalah mungkin. Tapi kan tercoreng orang video PP diajar dia niaya. Saya jadi dimusuhi Indonesia. Iya. Terus kenapa nggak ngomong kalau jenengan PP? Lah inilah saya nggak mau jenengan udah sangar di depan orang banyak tiba-tiba jenengan ngelukro kan saya nggak mau. Biar tetap sangar aja gitu. Terus saya kembalikan nggak usah dikembalikan. Tapi saya minta syarat. Apa boleh saya ceritakan nggak? Kamu mikir boleh tapi jangan nyebut nama. Oke, salaman deal lagi. Lah terus istri saya ketawa itu di mobil pada saat itu. Betul. Rak kabeh wong kenal kono. Enggak semua orang kenal kamu walaupun dia nyebut nama kamu. Enggak semua orang kenal kamu. Terus tapi enggak apa-apa. Jalmo tan kena kiniro. Apalagi artinya itu? Orang tidak bisa menduga kita mau jadi apa, mau ngapain, nggak bisa menduga. Jadi jangan meremehkan, jangan merendahkan orang lain, dan jangan ngepal. Bosong Semarang, ojo ngepal. Kan gitu. Ngepal itu bahasa Inggrisnya underestimate. Nah, underestimate itu betul. Lah itu makanya ya udah kita sampaikan. Lah kalau cerita itu sampai ke teman-teman pasukan saya kan, langsung mau di ospek kan, jangan. Justru kita terima kasih sama dia. Kenapa? Kan viral. Orang viralkan. Dia sangar, PP Semarang hebat. Orangnya nunduk lalu. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari proses pengenalan bahwa kita dimanapun kita tempat, kita harus menjaga diri. Bisa melihat bukan hanya dia mungkin sesama PP atau mungkin di atasnya, tapi setidaknya berbuat seperti itu nggak baik. Jadi biar pelajaran juga. Ya kalau ketemunya nggak saya, kalau ketemunya ketua PAC atau misalnya kemarin koti saya bisa dipukuli kan dia. Tapi kan kita menghargai seragamnya, uniformnya gitu, Mas. Saya membayangkan pas orangnya berdiri di belakang Mas Beb ini, loh iki sing mau tak jeli kebrobes langsung. Udah mukul saya, salaman sama saya lah gitu, kumpul sama saya kan gitu. Ternyata yang disebut BEP kan saya. Banyak Mas cerita-cerita lucu banyak sekali, tapi saya nikmati, saya syukuri ya Allah ini mungkin jalan bahwa orang itu tidak selamanya tahu siapa saya, hanya dengar nama. Gitu. Itu saya syukuri juga dengan ini, makanya kan tak kenal maka tak sayang kan betul Mas. Nah, ini makanya harus kita pelan-pelan. Dan ternyata tidak semenakutkan namanya kan orang nyebut Deken ngaku BP, ternyata orangnya pakai peci gitu. Peci itu Mas, peci itu penuh perasaan cinta Mas. Ada tulisannya lagi BEP Army. Iya. Ini nama perusahaan Mas. Tadi kan saya bayangan saya pakai seragam loreng, pakai apa itu? Baret gitu kan. Saya kira mana orangnya ini? Oh ternyata pakai peci. Ini kapan-kapan berarti kita perlu kumpul bareng Mas. Nah benar. Kita ngobrol di kafe kita gitu. Jadi memang PP ini kaya loh Mas. Punya bis, ada PP-nya semua kan. Pulang pergi itu. Ada satpol PP tadi. Itu di bawah PP ya? Iya. Bisa ke terminal ada tulisan PP semua itu Mas. Iya. Jadi Tribuners itu tadi ya ngobrol seru dengan Mas Beb. Mas Beb ini pimpinan tertinggi pemuda Pancasila di Jawa Tengah. Setelah kenal ternyata orangnya asik ya, lucu, keren, dan nggak serem-serem amat. Saya jadi nggak begitu takut. Tadi di awal saya udah gemeteran ini nanti salah nanya ini pulang bisa bonyok ini. Tapi ternyata orangnya kayak gini. Mas ada pesan-pesan nggak buat warga Kota Semarang? Mungkin kalau pesan saya tadi udah sampaikan Mas. Berusahalah berbuat baik setiap hari kepada siapapun. Ya. Karena belum pasti kita tiap hari akan ketemu orang baik. Itu aja Mas. Hari ini ketemu saya orang baik. Karena siklus pertemanan orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik Mas. Betul. Ya kan? Kita akan ketemu dengan komunitas yang akan kita lakukan. Dan itu teruslah berbuat baik. Walaupun mungkin perbuatan baik kita tidak dianggap dengan orang, tapi setidaknya
ada Tuhan yang melihat kita. Dan setiap langkah kita sertakan Tuhan di dalamnya. Kalau orang Islam ya bismillah. Jadi melangkah itu aman, nyaman, oman. Gitu. Oke, Tribuners, itu tadi ngobrol seru kita dalam Tribun Topik bersama Mas Beb atau Bambang Eko Purnomo, dulu anggota ROIS di SMA yang sekarang jadi pimpinan tertinggi pemuda Pancasila di Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi dalam Tribun Topik berikutnya bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dengan narasumber yang menarik dan topik yang keren. Mas, matur nuwun sudah hadir. Kapan-kapan kita bikin konten lagi ya. Siap. Kalau perlu nanti saya pengen lihat markasnya kayak apa. Oh, boleh. Kita bikin acaranya PP itu kayak apa. Boleh. Kita pengen biar orang tuh tahu gitu. Kita punya tempat ngobrol Mas seperti bukan Kesepo ya, Pak, Omah Kayu itu Mas. Nah, itu kita keren ngobrol tuh. situ. Itu tempat ngobrol kita Mas. Saya sebenarnya pengen wawancara sama yang spion tuh tadi, tapi pasti orangnya takut juga. Iya. Pasti nanti lihat Mas. Halo Mas, yang tadi dapat 100.000 nggak apa-apa ya. Tribuners, sampai ketemu lagi di Tribun Topik berikutnya. Salam Tribun.